Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini nanti saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja ya, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita sama-sama belajar ya. Kalau ada yang ingin atau berharap bahwa di sini nanti saya akan memberikan stock pick, terutama yang lebih detail seperti belinya di berapa angka pastinya, ataupun jualnya di berapa, dan stop loss-nya di mana, atau teman-teman yang berharap saya membuatkan trading plan untuk teman-teman, maka sebenarnya I'm so sorry teman-teman, salah tempat ya. Jadi di sini tujuannya saya sharing adalah supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dan sama-sama belajar. Kalau stock pick maka sebenarnya teman-teman bisa dapatkan di sekuritas biasanya ada banyak, dan itu, ada rekanan kita juga ya, yaitu JUC atau Jasa Utama Kapital dan NH Korindo, juga Sukor Sekuritas. Ya siapa sih yang nggak tahu ya Sukor Sekuritas? Semoga teman-teman kalau misalnya ada yang ingin buka rekening sekuritas melalui kita, Wisdom and Invest, maka teman-teman bisa mendapatkan tools yang saya share di sini juga secara gratis. Memang toolsnya agak terbatas ya, jadi memang nggak full facility, tapi kalau teman-teman rutin aktif bertransaksi, maka mungkin teman-teman bisa mendapatkan fasilitas tools Wisdom and Invest secara komplit. Nah, jadi untuk tanya-tanya dulu, itu boleh banget teman-teman silakan tanya aja ke adminnya Wisdom and Invest. Bukan nomor ya, tapi link Telegramnya, jadi ada nomor WhatsApp dan link Telegram sebetulnya ya. Teman-teman bisa hubungi aja dulu dan tanya-tanya, jadi atau nggak jadi, it's okay ya, silahkan dihubungi aja dulu. Nanti kita akan segera mulai. Saya share screen-nya ya. Di sini, seperti biasa, saya pasti akan memulai dengan analisa indeks kita. Tapi sebelum mulai analisa, saya mau nanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan tahun baru, semangatnya juga baru ya, dan semoga teman-teman juga udah mereview portonya di tahun 2022 itu seperti apa, sehingga bisa ditemuin kira-kira problemnya di mana sih? Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki, maka udah saatnya ya kita untuk membuat resolusi di 2023 supaya bisa memperbaiki nih yang kemarin kita nggak lakuin atau salah lakuin, atau kita membuat hal-hal baru, mempelajari hal-hal baru di tahun 2023 ini supaya bisa lebih baik lagi. Ya, saya mau share sedikit. Jadi review porto saya nih supaya teman-teman tahu sebenarnya saya gimana sih trading style-nya. Kalau saya pribadi ini trading style-nya adalah swing ya. Jadi saya tidak beli saham-saham IPO. Saya juga kadang-kadang scalping ataupun fast trading, tapi hanya di saat-saat kalau saya lagi sempat aja. Jadi main style saya, style trading terutama saya itu adalah pada swing ya, dan terutama saya mencari saham-saham yang tentunya liquid, bukan saham-saham yang tipis-tipis, itu biasanya saya hindari. Dan ini adalah performa saya juga ada share di Instagram ya, saya ada share waktu itu di story. Performanya dari bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 12. Tentunya ada nih bulan-bulan yang saya malah nggak cuan sama sekali, yaitu di bulan 6 tuh, saat itu. Nah, ini juga akun kedua saya yaitu di sini, dan akun ketiga saya malah Januarinya yang ini merah ya. Di bulan 6-nya juga tidak menghasilkan, tapi alhamdulillah ketika diperformain semuanya masih bisa 2 digit, dan itu mengalahkan indeks yaitu di 4% ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga sudah mereview portonya, lalu dicari tahu problemnya di mana, diperbaiki, ditingkatkan kembali di 2023. Kalau belum punya trading system, maka pelajari trading system. Kalau masih terbiasa mengharapkan stock pick terutama ya, mudah-mudahan teman-teman bisa merubah kebiasaan itu, karena menurut saya kalau cuma minta stock pick, itu tidak dewasa ya, belum belum dewasa dalam berinvestasi ataupun trading. Stock pick sebenarnya nggak salah sih, karena saya juga kadang-kadang ngeliatin kok stock pick yang disediakan oleh sekuritas, karena itu bisa menjadi inspirasi. Jadi bukan salah, tapi tetap ya kita harus berusaha dewasa dan mandiri dalam mengambil keputusan, karena kalau teman-teman selalu atau membiasakan diri menyerahkan keputusan
menyerahkan trading plan ke pihak-pihak lain ataupun ke orang-orang lain, maka nantinya teman-teman tidak bisa bertumbuh. Apalagi terutama nanti kalau misalnya sampai terjadi loss, kebiasaannya akan malah menjadi menyalahkan orang lain ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak seperti itu. Mari kita di sini bersama-sama bertumbuh dan belajar, oke? Jadi ini performanya, ini belum termasuk yang dividen ya, jadi saya ada mendapatkan dividen juga, pokoknya kalau di total, jadi cara hitung total performanya itu adalah saldo awal di porto kita, jadi ketika tutup tahun, semua profit dari tradingan ditambah dengan dividen, itu nantinya dibagi dengan, mana ya kemarinnya? Coba saya share deh, ini ada hitungannya. Intinya keuntungan itu termasuk dividen dan hasil trading kita, lalu dibagi dengan saldo awal di porto. Sehingga begitu Januari kita mulai start dengan saldo yang terakhir ya di 2022 di closingan end of year itu. Kita pakai nanti untuk dihitung kembali. Bukan top up ya. Jadi kalau kita top up itu tidak menjadi yield atau pertumbuhan porto kita, itu enggak. Yang menjadi pertumbuhan porto kita hanyalah profit dari hasil tradingan atau dari capital gain dan dividennya, itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi targetnya. Lalu nanti di belakang video sih sebenarnya ya saya mau share kira-kira saham-saham apa aja atau sektor apa aja sih yang menarik untuk ditradingkan di 2023. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Ini ada sektor, jadi di Instagramnya Wisdom and Invest kita mulai sharing ini daftar emiten yang ada hubungannya sama logam-logam ataupun nikel-nikel dan daftar emiten emas, sehingga kalau teman-teman butuh tinggal ke Instagramnya Wisdom and Invest aja, lalu diklik save ya. Biasa ada tombol yang tandanya tuh seperti itu tuh, ada tulisan save, tinggal diklik aja sehingga kalau teman-teman perlu mau nyari kira-kira saham nikel apa aja sih, nah itu tinggal dibuka lagi, jadi gampang ya nyarinya ya, nggak pusing. And saya juga mau share proyeksi 2023 Wisdom and Invest tuh mau nyediain fasilitas apa lagi sih? Karena kita ada kejutan nih buat teman-teman, yaitu jadi kita ada ngembangin tools Wisdom and Invest di TradingView. Tapi ini belum launching ya, kita masih dalam tahap pengembangan juga, kita lagi develop, lagi kita lagi ngetesin di time frame kecilnya dan di time frame daily-nya, sehingga ada bisa memenuhi kebutuhan teman-teman untuk trading style-nya dua macam nih, bisa untuk fast trading ataupun trend follower. Dan cara penggunaannya sangat sederhana dan mudah, mudah-mudahan bisa digunakan secepatnya. Tapi ini belum ya, ini saya cuma sneak peek aja biar teman-teman tahu kira-kira nanti Wisdom and Invest mau ngembangin apa lagi sih, visi misinya apa lagi sih. Kita nggak cuma nyediain tools di Telegram, tapi kita juga mau nyediain tools yang secara live bisa teman-teman lihat di TradingView. Nanti kalau ini sudah jadi, sudah develop, tenang aja, buat para member Wisdom and Invest, kita akan kasih free trial ya. Free trial buat teman-teman. Dan nanti mungkin sesekali saya akan live stream di TradingView ataupun mungkin nanti akan di YouTube, tergantung nanti lihat dulu ya kondisinya seperti apa. Mungkin saya akan streamingnya antara di TradingView ataupun di YouTube. Nanti ditunggu aja, kita akan kasih nih kabar baiknya, semoga secepatnya ya. Nanti ini juga lagi mau di backtest. Waktu itu sudah ada hasil backtestnya dan lumayan hasilnya cukup memuaskan. Nanti kita akan share juga ke teman-teman ya hasil backtestnya seperti apa dan kira-kira kalau membantu tradingnya teman-teman, alhamdulillah. Oke, indeks kita lihat terutama foreign flow-nya dulu ya. Kita mau mengamati foreign flow-nya nih karena yang menjadi concern adalah foreign flow-nya masih deras banget keluar. Ini chart yang saya pakai adalah chart SDX Composite, ini chart foreign flow. Jadi NBSA, ini ada singkatannya Net Buy Sell Asing, di bagian paling bawah ya. Kalau yang ini adalah kolom volume seperti biasa, transaksi aja. Volume transaksi maksud saya. Kalau yang di bawah NBSA ini, kalau yang hijau-hijau artinya asingnya net buy. Kalau yang oranye-oranye artinya asingnya net sell. Jadi ini enak banget untuk dilihat
Karena kita nggak ngelihatnya, kalau ngelihatnya di RTI, kita kan cuma ngelihatnya 1 hari, ataupun mungkin karena saya orang visual kali ya. Kalau saya orang visual, ngeliatinnya berupa angka-angka, agak sulit untuk saya melakukan analisa. Jadi saya suka banget ngelihat yang berupa grafik seperti ini. Jadi kelihatan inflow-nya, dia kalau ijo-ijo terus, grafik warna abu-abunya itu merupakan rata-ratanya, dia akan semakin menanjak. Jadi kalau dia outflow, maka grafik ini juga akan semakin menurun. Mudah-mudahan asingnya segera inflow lagi ya, segera mudah-mudahan. Tapi mungkin 2023 kita indeksnya mungkin nggak bullish-bullish banget, tapi at least sideway lah ya, mudah-mudahan. Kita lihat juga biasanya tools yang kedua yang suka banget saya pakai itu adalah Win. Sekarang udah kita upgrade datanya, jadi perintahnya bukan /win lagi ya, tapi WinX. Ini yang WinX, yang biasa selalu saya share, paling gampang itu ngeliat momentumnya. Jadi kalau momentumnya merah, artinya agak kurang oke nih. Kalau momentumnya titik pink, artinya dia lagi sideways. Yang bagus adalah ketika dia momentumnya berwarna biru Ben Hur, jadi seperti di sini. Oke, jadi sekarang momentumnya juga lagi kurang oke, dan saya mau share satu lagi chart yang lumayan enak banget. Dan tools ini bisa teman-teman dapetin secara gratis kalau teman-teman buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest, yaitu /GD. GD itu artinya singkatan dari Green Dot sebetulnya, dan ini analisanya, sebentar. Gampang banget karena hanya berdasarkan candle ya, kelihatannya belum di sini ternyata. Ini, jadi kalau dia candle-nya berwarna hitam, ini sering kita share juga secara gratis setiap pagi di grup Telegram. Jadi buat teman-teman kalau ingin ngelihat chart-chart seperti ini yang secara free kita share, itu bisa ya di Telegram. Room public itu selalu setiap pagi kita share setidaknya ada 15 chart. Kalau candle-nya warna hitam, itu artinya dia, ini bukan ke composite aja, tapi ke saham ya. Saya tesnya pakai saham aja deh, biar lebih gampang teman-teman ini lihatnya. Ini saham pertama yang di request di room itu BMTR. Jadi kalau candle-nya berwarna hitam artinya tidak untuk entry. Kalau dia warna kuning atau titik hijau pertama artinya sifatnya spekulatif ya. Yang bagus adalah ketika berwarna hijau. Tapi karena dia trend follower, ini gampang banget tinggal dilihat kalau candle-nya hijau artinya yes, beli pertama kali. Dan tinggal di follow aja selama candle-nya masih berwarna hijau, karena dia trend follower. Artinya kalau hijau terus, dia trendnya masih naik terus. Kalau dia oranye, artinya sifatnya masih spekulatif. Kalau dia hitam, artinya exit. Contohnya yang akan saya kasih lihat, ini kan soalnya hitam ya, si BMTR, artinya belum ada sinyal untuk entry. Yang mau saya kasih lihat tuh contohnya NICL. Dan congrats ya buat teman-teman kalau ada yang entry NICL. Ini saya pernah share, lupa kapan ya, kayaknya udah lama banget. NICL-nya saya share udah sejak lama, tanggal 1 Desember. Oke. Nah, NICL jadi candle-nya kalau dia mulai berubah menjadi hitam pertama kali itu artinya exit. Kalau hijau pertama kali artinya entry, atau dia ada titik hijau nih entry. Kalau titik merah artinya exit. Jadi gampang banget ya. Dan ini adalah tools untuk trend follower. Sehingga kalau saham-sahamnya tidak ada trend atau trennya sedang down atau sedang sideways, maka tidak cocok untuk digunakan. Ini hanya untuk mencari saham-saham yang sedang uptrend aja. Oke, jadi jangan sampai salah ya cara penggunaannya. Kita lanjut ya, tadi ke saham yang pertama yaitu BMTR. Saya udah share pakai chart yang GD, ini paling gampang banget kan. Jadi tadi BMTR belum ada sinyal entry ya. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan WinX, saya akan share juga BMTR-nya. Kalau BMTR menggunakan chart yang ini, paling gampang kita lihat adalah momentumnya ya. Momentumnya berupa titik pink, artinya dia sedang sideways. Di sini dia lagi sideways nih. Ini juga ada trend yang membentuk channel berwarna magenta, artinya dia lagi trend down. Pixelnya juga masih merah-merah, artinya tidak oke. Seperti apa sih bagusnya untuk entry?
Yaitu ketika dia ada momentum berwarna biru Ben Hur, pikselnya hijau-hijau, dan dia berada di atas garis win line. Jadi sekarang ini lagi nggak ada sinyal ya. Dia masih di bawah garis win line, masih merah-merah. Momentumnya juga berupa titik pink. Jadi belum ada sinyal untuk entry. Selanjutnya ADRO. Saya mau share pakai chart yang ini juga. Karena sering kita share, barangkali teman-teman ada yang nggak ngerti nih di room Telegram. Mudah-mudahan teman-teman nonton ini ya. Jadi kalau masih bingung ini maksudnya apa sih? Tiap pagi dibagiin tapi nggak ngerti cara bacanya. Nah, di sini saya akan bantu teman-teman untuk belajar cara bacanya. Dan barangkali tertarik untuk mendapatkan ini secara gratis, caranya gampang banget ya. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi untuk si Adro ini, gampang banget lihatnya. Kalau hitam berarti hitam pertama atau titik merah artinya exit. Jadi seharusnya sudah exit ya dari kemarin-kemarin. Bahkan nih ketika 2 candle naik, dia belum ada sinyal entry. Sehingga teman-teman terbebas gitu dari false entry atau false signal. Di sini entry titik hijau. Kalau ini juga entry, tapi candlenya masih oranye. Artinya sifatnya sebenarnya spekulatif buy. Kalau dia hijau terus, nah kayak di sini ya. Di sini tinggal teman-teman trend follower karena dia terus naik. Jadi teman-teman gampang banget di sini entry, di sini exit. Kalau di sini karena trennya sideways, ini juga ada support resistnya ya, tarikan garisnya, angkanya tuh yang di sebelah kanan sebetulnya. Jadi contoh garis yang paling atas itu 4250 merupakan resist karena dia di atas ya. Yang ini garis kedua 4190. Kalau yang ini 3990. Garisnya berwarna coklat, artinya angkanya pasti yang di sebelah kanan juga akan berwarna coklat, yaitu 3800. Kalau yang di sini 3630, di sini 3440. Ini masih candlenya warna hitam, artinya belum ada sinyal untuk entry ya. Entry-nya mau di mana sih? Kita bisa pakai candle chart yang ini aja deh. Karena ada support resistnya lebih banyak ketimbang yang tadi si GD itu. Kalau yang GD teman-teman tinggal menunggu aja sampai muncul titik hijau ya. Titik hijau pertama artinya teman-teman bisa spekulatif buy. Jadi gampang banget, gak perlu repot-repot karena sudah ada trading sistemnya dari si chart itu. Kalau teman-teman mau angkanya, maka saya bisa pakai chart yang time frame-nya agak gede nih. Di weekly. Si Adro itu kan sebetulnya gini ya, dia jebol, jadi target penurunannya akan seperti di daerah sini. Nah, ini supportnya adalah di area, ini sebenarnya ada angka yang lebih bawah lagi, jadi saya pakai angka yang paling ekor bawah, karena saya juga lagi mantau nih si Adro ini ya, 2660. Seingat saya itu nih, coba saya cek lagi, saya pastiin dulu ya Adro-nya. Nah, iya benar, 2660 itu lowest-nya. Jangan pas-pas di daerah sana ya. Maksudnya jangan di pas-pas 2660. Mungkin di daerah 2700 itu boleh mulai dipantau. Sampai tunggu aja ada sinyal reversal baru teman-teman entry. Paling gampangnya sih kalau menggunakan chart win, artinya teman-teman menunggu adanya momentum berwarna merah tua. Seperti di sini ya, seperti di sini nih. Tuh, ini momentum merah tua artinya bisa spekulatif buy. Jadi gampang banget kan cara bacanya. Kalau pakai chart GD maka tinggal menunggu aja titik hijau pertama. Artinya teman-teman bisa entry. Jadi ini belum ada sinyal entry. Kita lanjut ke SCMA. SCMA ini ada titik pertama. Jadi sifatnya tetap spekulatif buy. Tapi ingat ya, tadi saya sempat bilang bahwa minimal teman-teman harus tahu tren. Sehingga, karena kalau chart GD ini, dia trend follower, sehingga kalau trennya lagi sideways, dia agak kurang efektif untuk digunakan. Kecuali dia sudah mulai ada trennya up, teman-teman tinggal digiring aja. Ini jadi sifatnya tetap spekulatif buy on weakness aja ya, karena kalau melihat candlenya ini masih sideways di area sini. Sehingga support 204 resistnya tentu high hari ini. High hari ini berapa? 218. Jadi buy on weakness saja kalau mau spekulatif buy, lebih baik lagi sih di area support sini ya. Di dekat-dekat sini itu di area 206.
Kalau menggunakan chart Win, kalau dari GD lihat dari angkanya, tapi harus dari angkanya. Kalau ingat, jadi saya ulang lagi supaya teman-teman, ingat dan nggak salah cara pakainya. Jadi kalau pakai chart yang GD tadi tinggal dilihat candle-nya, kalau candle-nya muncul titik hijau artinya entry. Tapi ingat, karena dia trend follower, kadang dia suka false juga ya saat lagi sideways. Sehingga teman-teman harus, punya setidaknya pengetahuan tentang trend. Terus kalau menggunakan chart Win, kita bisa melihat dari momentumnya, karena dia berupa titik pink, artinya dia sideways ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih nggak ngerti cara membaca trennya, gampang banget, tinggal gunain aja si chart Win ini. Lihat ada momentumnya nggak? Momentumnya titik pink, oh sideways. Kalau sideways artinya strateginya beli di support, jual di resist. Atau suka saya singkat, yaitu BOS dan SOS. BOSOS ya. BOS dan SOS, buy on support, sell on strength. Jadi beli di area support yang tadi itu saya bilang di area 206 dan resistnya tentu high hari ini 218 karena dia lagi bolak-balik di sini ya. Tektokan aja dulu. Selanjutnya TLKM. Untuk mempersingkat waktu, maka untuk analisa selanjutnya saya hanya akan sampai, maksudnya pakai 2 chart itu hanya sampai beberapa saham lagi ya, supaya nggak kelamaan, takutnya teman-teman nanti jadinya boring. Yang penting sudah tahu cara penggunaannya, sehingga nanti ketika kita share chart yang secara free, teman-teman udah tahu nih cara penggunaannya. Dan mudah-mudahan dari chart yang kita kasih secara free itu, teman-teman bisa cuan ketika teman-teman cuan dan memutuskan untuk membuka rekening lewat Wisdom and Invest, atau misalnya teman-teman ingin berlangganan, tentunya kalau berlangganan tentunya full fasilitas ya. Fasilitasnya Wisdom and Invest itu ada screener, kita punya chart dengan trading system yang tadi saya lihat, saya share, dan tentunya ada grup untuk diskusi, dan teman-teman bisa mendapatkan inspirasi saham juga, jadi berupa stock pick ya, seperti itu. Untuk TLKM, ingat kalau chart Win tinggal lihat aja momentumnya, dia berupa titik pink, artinya dia sideways. Dan trennya udah kelihatan ya. Ini trennya masih menurun. Ini area yang berwarna magenta untuk membantu trading range, sehingga teman-teman ngerti kalau dia masih downtrend gitu, oh berarti dia mungkin bergeraknya zigzag gitu kali ya. Jadi begitu dia kena resist trend, dia mungkin akan turun ke bawah dulu ke area support. Supportnya di sini ada support 3710 ataupun di area sini. Berapa tuh? 35 something ya. 3570. Jadi di area situ. Sehingga kalau untuk TLKM mendingan tunggu di area support aja kalau mau entry. Di area-area di sini sih lebih aman ya, lebih resikonya lebih kecil, yaitu di area 3570 sampai 3600. Dan ini akan menjadi resistnya, yaitu resist trend. Angkanya tuh di sini ya, resist trend 3845 di buletin tentunya sesuai dengan fraksi, dan support trendnya di sini 3447. Kalau chart GD, untuk GD tuh candlenya masih hitam. Jadi sebetulnya kalau mau trend follower, teman-teman stylenya swing dan trend follower, maka ini belum saatnya untuk entry. Ini jadinya sering kena false. Kenapa? Karena dia masih sideways ya. Makanya teman-teman harus setidaknya punya pengetahuan akan sebuah trend. Ini kalau kita lihat nih trennya tuh masih menurun. Dia masih terus bikin lower high dan lower low, sehingga masih belum bisa untuk kita follow trennya, atau kita trend follower, atau kita mau swing, itu belum bisa. Tunggu sampai dia break dari downtrendnya baru bisa diswingkan. Sehingga kalau yang mau fast trading silahkan, tapi kalau mau swing tidak ya, tidak cocok untuk di swing dulu. Apalagi indeksnya lagi begini, asingnya lagi outflow, maka tidak untuk swing. Selanjutnya DRMA. Candlenya juga masih hitam, artinya belum ada sinyal untuk entry. Kalau chart Win,
momentumnya masih berupa titik pink, juga sifatnya sideway. Kalau mau tetap dipaksain trading, maka tektokan aja, beli di support, jual di resist, atau begitu beli langsung jual aja kalau misalnya sudah cuan. Dengan support trend ini udah ada ya bentuk trennya, dengan support trend di 555 dan resist trend 598. Tentunya harus dibuletin nih sesuai dengan fraksinya. Ini yang saya bacain tuh angkanya, dia generate by system, jadi langsung keluar oleh sistemnya. Yang bagus, yang menjadi sinyal entry adalah ketika dia sudah ada momentum ya, dan dia berada di atas garis win line, dia ada pixel hijau-hijau, seperti itu. Selanjutnya, Pegas. Pegas, masih belum juga, momentumnya masih merah, tidak oke untuk entry, jadi hindari aja dulu ya, sementara si Pegasnya itu. Kalau kita menggunakan chart GD atau green dot, ini juga masih belum ada sinyal untuk entry tuh, candle-nya masih berwarna hitam. Kalau teman-teman mengikuti trading sistemnya, artinya sudah exit sejak di sebelah sini nih, dan belum ada entry lagi. Kalau yang bagus tuh yang seperti ini, ada muncul titik hijau, dia candle-nya juga hijau, maka kita tinggal trend follower. Begitu titik merah, artinya exit. Oke? Selanjutnya SQMI. Ini juga belum ya, SQMI. Candle-nya masih lower low, pixelnya masih begini, ini ARB ya, kalau nggak salah ya. Ini juga bukan saham yang liquid tuh, bisa dilihat rata-rata total transaksi hanya di 1 miliar, jadi masih belum oke juga memang ARB. Tapi nggak nutup sih, jadi mudah-mudahan masih bisa mantul dulu ya. Kalaupun mantul, biasanya saham yang lagi begini, mantulnya itu sifatnya DCB atau Dead Cat Bounce. Sehingga ambil kesempatan untuk exit atau SOS, kalau misalnya teman-teman ada yang punya nih si SQMI ini. Untuk entry, saran saya sih enggak dulu, ini momentumnya masih merah, ini juga masih merah, candle masih lower low, kalaupun dia naik, dia DCB, dia akan testing area sini, yaitu di 65, sehingga ambil kesempatan itu untuk SOS ya. Selanjutnya, yellow. Yellow. Untuk yellow, dia masih bergerak di dalam downtrend. Ini downtrend channel-nya, jadi masih belum oke-oke banget sebenarnya. Ini volumenya agak lumayan ya. Dan momentumnya berubah menjadi harusnya saat pertama kali nih di sini nih. Di 123, 123. Nah, jadi seharusnya di candle 3 hari sebelumnya. Itu sifatnya juga spek buy karena ada momentumnya yang berubah warna menjadi merah tua, artinya ada potensi untuk reversal. Reversal itu maksudnya bisa juga hanya dead cat bounce ya. Jadi selama dia masih berada di dalam channel downtrend, dia akan bergerak zigzag di dalam sini. Artinya harusnya justru teman-teman mulai SOS nih. Ini udah di area resistance, lagi di resisten, jadi kalau ada yang udah cuan, mungkin saya sarankan take profit dulu sebagian. Kalau untuk entry, saran saya jangan. Kalau mau spekulatif, tunggu aja ketika dia sudah valid ya, breakout dari downtrend line-nya ini, downtrend channel-nya ini. Jadi kalau misalnya dia breakout, closing-nya bagus, candle bullish, volumenya juga bagus, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Paling oke, sinyal valid untuk entry-nya adalah ketika dia sudah ada momentum berwarna biru Ben-Hur yang semakin meningkat ya. Ini pun ternyata dia di sini sudah keluar sinyal exit. Jadi yang ini sifatnya hanya spekulatif. Coba kita pakai yang si GD deh. Kita lihat apakah candle-nya sudah berubah. Ini tadi apa sih, yellow ya? Warna candle-nya apakah sudah berubah? Oh ya benar, sifatnya hanya spekulatif buy. Tapi ingat, karena si GD ini adalah trend follower, at least teman-teman harus punya pengetahuan tentang trend, dan dia trennya sebetulnya masih downtrend. Jadi bisa aja dia akan menjadi false seperti di sini ya. Makanya ketika dia di area resist, mungkin teman-teman bisa take profit sebagian. Kalau besok dia mulai koreksi, boleh take profit semuanya juga boleh, tektokan aja dulu ya. Momentumnya juga belum ada yang biru, jadi belum ada sinyal valid entry, belum ada. Selanjutnya KRYA.
KRYA belum oke, momentumnya masih merah, jadi hindari dulu ya, walaupun dia memang di deket-deket area support sih, kalau mau spek buy sih boleh aja. Paling untuk fast trading dulu ya, kalau dia breakdown maka hindari dulu. Tunggu besok, dia mungkin akan testing ini, KRYA, support di 390. 390. Tunggu dulu besok, apakah dia akan mantul. Mantul itu misalnya dia bikin candle hammer, atau dia bikin candle inside bar, atau dia bikin doji, maka menarik. Atau dia bikin candle bullish, dia bikin candle higher high, itu menarik. Tapi menariknya pun hanya untuk fast trading, sehingga jangan lupa untuk taking profit ya, kalau sudah cuan. Karena momentumnya masih merah, tidak oke. Lanjut setelah KRYA, OKAS. Untuk OKAS ini nggak liquid, rata-rata transaksi di 1 miliar, total transaksi hari ini juga hanya di 1 miliar, yang disarankan adalah ketika dia volumenya meningkat seperti di sebelah sini. Jadi yang oke nih ini nih, ada volumenya, ada momentumnya, trennya juga lagi di atas garis winline, itu yang bagus ya. Untuk sekarang, trennya masih down, momentum juga masih merah tua, belum oke. Untuk yang mau entry, apalagi yang mau swing, saya sarankan hindari. Oke, kalau dia breakout, paling hanya untuk fast trading aja deh. Selama volumenya masih seperti ini, maka hanya untuk scalping, untuk fast trading aja. Kita lanjut. Saya akan share juga nih ya, si GD OKAS. GD OKAS. Candle-nya masih hitam ya, jadi belum ada sinyal untuk entry. Selanjutnya CEM. Untuk CEM, dia masih sideways di area sini, jadi hanya untuk tektokan aja, dengan support di CEM. 132 support, dan resistnya 168. Tuh, 168. Jadi 132 sampai 168. 132, 168. Dia trading range-nya di area sana, dia akan bergerak. Mungkin seperti ini. Nah, bisa teman-teman manfaatkan buy di area support lalu sell on strength ya. Secara momentum atau secara tren ini masih belum oke karena pixelnya masih merah. Lalu momentumnya juga masih berwarna merah tua. Yang bagus adalah ketika momentumnya berwarna biru Ben-Hur, semakin menanjak, lalu pixelnya hijau-hijau, dan dia di atas garis winline. Sedangkan ini udah kelihatan juga ya, bentuk trennya sudah terbentuk yang warna magenta. Dia kan datar begitu ya, sehingga dia masih sideways. Jadi terapin strategi sideways untuk si CEM. Selanjutnya PSKT. PSKT, momentum berwarna titik pink, artinya dia sideways. Kalau sideways sama ya, strateginya hanya untuk fast trading aja, buy on support, sell on strength, dengan supportnya di 60, resistnya di, ini ada angkanya 69 ya, 69. Dia masih bergerak di dalam channel sini, jadi hanya bergerak begitu tuh. Jadi beli di bawah, begitu cuan, jual. Yang bagus adalah ketika dia punya momentum, dia volumenya bagus, dan dia bergerak di atas garis winline. Jadi yang seperti ini nih, yang oke. Kalau teman-teman ngeliatin chart win, barangkali menemukan ya, chart yang seperti itu, kondisinya, maka itu oke untuk entry. Sekarang, kalau untuk swing, saya tidak sarankan. Paling scalping aja, ataupun fast trading dengan support dan resist yang udah saya share tadi. Lanjut ke STMU. Momentumnya masih ada oren-oren tuh dan semakin ke bawah, jadi masih belum oke ya. Walaupun dia di area support, ini ada support 62, kalau mantul paling ke area 70 aja. Ini maksimal ke area 70, jadi hanya untuk scalping ataupun fast trading. Tadi yang PSKT itu tidak liquid ya, ini juga tidak liquid, si STMU total transaksi hanya 0,22 miliar. Jadi masih belum oke. Yang bagus adalah ketika dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur, volumenya ada, atau dia lumayan liquid lah ya,
dan pixelnya juga hijau-hijau, jadi disinilah sinyal entry yang valid. Untuk sekarang tidak ada sinyal entry yang valid. Tapi kalau mau scalping, silakan. Mau fast trading, silakan. BSBK. BSBK ini saham baru karena dia masih berwarna abu-abu, itu artinya data historinya belum ada tuh. Ini baru mulai ada dan momentumnya masih merah ya. Seperti yang saya bilang, kalau mau lihat chart win paling gampang tuh lihat momentumnya aja. Kalau momentum merah, hindari. Udah gitu aja. Nggak ribet-ribet kan? Nah, kemarin ada yang bilang, ada yang kasih masukan bahwa saya cara menjelaskannya mungkin terlalu basa-basi. Sebetulnya ya saya menyesuaikan ya, karena saya nggak tahu kondisi yang nanya saham ini, dia tuh mau entry, atau dia mau udah punya tapi nyangkut, atau dia udah punya dan masih hold, udah cuan gitu maksudnya. Saya kan nggak tahu kondisinya, sehingga saya berusaha untuk menyesuaikan analisa saya untuk cocok ke segala posisi trader yang lagi dengerin ini nih, gitu ya. Jadi kalau mau lebih to the point, oke, saya akan lebih sederhanakan. Silakan bikin trading plan masing-masing tetap ya, bukan jadi kalau mengharapkan stock pick tentunya saya tidak akan berikan di sini. Kalau mau stock pick maka jadilah member Wisdom and Invest ataupun teman-teman buka rekening sekuritas biasanya akan dikasih stock pick oleh sekuritas. Kalau di sini tujuannya adalah saya untuk mengedukasi supaya teman-teman bisa belajar baca chartnya dan bisa trading menjadi lebih baik lagi, menjadi trader mandiri dan dewasa. Oke? Jadi untuk chart win di sini BSBK-nya belum ada sinyal entry. Selanjutnya ada Segar. Yang mau dapatin watchlist dari saya, ini berupa watchlist bukan trading plan, bukan stock pick, tapi hanya watchlist, silakan tunggu, stay tune sampai akhir video, nanti akan saya share. Ini Seger, untuk Seger, ini momentumnya belum ada, masih berupa titik pink, dia ada channel down, berarti dia akan zigzag di dalam channel itu, sehingga ketika di area resist ini, justru harusnya teman-teman SOS ya, jadi Seger ini belum ada sinyal untuk entry. Rata-rata transaksi juga hanya di 1 miliar, jadi tidak liquid. Yang bagus adalah ketika dia ada momentum ya. Saya tes lagi pakai chartnya si GD Seger. Tuh, candlenya juga masih berwarna hitam, artinya belum ada sinyal entry. Sehingga si Seger ini hindari dulu. Oke, itu saham ke-15. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang cuan dari analisa-analisa yang sebelumnya saya share, maka jangan lupa untuk di komen di bawah ya. Lalu saya mau kasih stock pick, bukan stock pick, nanti di inilah. Sorry, saya bukan mau share stock pick, tapi share watch list. Sehingga teman-teman perhatiin baik-baik ya. Ini sifatnya berupa watch list. Di tahun 2023 ini, teman-teman bisa mencari saham-saham yang mungkin lebih defensif, seperti sektor konsumer. Lalu juga tim Wisdom and Invest tuh merasa bahwa 2023 itu akan oke untuk sektor, terutama emiten-emiten logam ya. Bisa nikel terutamanya, ataupun emas. Jadi silahkan di save emiten-emiten yang udah kita share di Instagram. Jadi ingat yang tadi saya share, itu ada daftar emiten nikel, ada emiten emas. Nanti mungkin kita akan share lagi beberapa daftar emiten-emiten yang udah kita kelompokin menjadi satu ya. Kedepannya mungkin kita akan share juga daftar emiten yang merupakan emiten batu bara misalnya, atau emiten banyaklah sektor properti, sektor konstruksi, sehingga teman-teman nggak bingung lagi untuk menjadikan watchlist-nya. Oke, saham yang pertama, ini boleh dijadiin watchlist aja, inget ya. Kalau mau trading plan, kalau misalnya teman-teman setuju sama saya, oh iya nih, bagus nih emitennya, maka silakan atur trading plan-nya masing-masing, karena setiap trader punya trading style masing-masing. Sorry, sebentar. Karena setiap trader punya trading style masing-masing, sehingga sesuaiin ya, bikin trading plan yang sesuai dengan stylenya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau swing, maka silakan bikin trading plan yang sesuai dengan gayanya swinger.
Kalau memang teman-teman stylenya adalah fast trading, maka bikinlah trading plan yang sesuai dengan fast trader. Karena trading plan setiap trader pasti akan berbeda-beda. Tidak mungkin saya bikin satu, nih ikutin pasti ya, karena nanti jadinya kayak pom-pom. Dan pasti akan ada teman-teman tetap yang nggak cocok dan nggak sesuai dengan trading plan saya yang saya kasih itu. Sehingga sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Yang pertama sahamnya adalah RALS. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, itu ada momentum di atas garis win line, cuma titik entry-nya, trading plan-nya teman-teman harus bikin sendiri ya. Lalu Ruiz. Selama saham-saham ini di atas garis win line, ini masih bagus. Ini masih oke. Dia ada volume, ada momentum di atas garis win line, tapi ingat titik entry-nya harus bikin trading plan-nya sebaik mungkin. Tadi Ruiz, lalu Hill. Lalu sini. Jadi yang saya share ini semua yang ada momentum birunya ya, dan di atas garis win line. Lalu SMGR. SMGR. Saya lupa perhatiin ini liquid nggak ya? Jadi teman-teman harus watch out juga nih. Kalau yang nggak liquid, maka intinya money manajemennya harus diatur. Kurang lebih sih kalau yang RALS ini rata-rata transaksi di 3,7 miliar. Jadi harus sesuaiin ya, jangan terlalu gede-gede kalau misalnya dia tidak begitu liquid. Ini Ruiz, rata-rata AVG total transaksi sih lumayan. Hill juga lumayan. Sininya juga oke lah. Ini termasuk saham nggak begitu liquid juga sih. Rata-rata transaksi di 4,8 miliar. Yang SMGR, tuh ya, mulai ada momentum, pixel hijau-hijau, dan dia di atas garis win line. Cuma titik entry-nya harus disesuaikan, jangan entry-nya di area resist ya, buy on weakness aja. Oke, kira-kira itu aja sekian dari saya. Mungkin masih banyak lagi saham lain yang lebih menarik. Teman-teman bisa, kalau yang udah jadi member, itu bisa ngecek ya di channel yang ini channel screener-nya, tinggal dilihat aja ya, terutama yang statusnya masih hold. Biasanya, karena saham yang tadi saya kasih itu juga saya ambilnya dari screener-nya ini. Tinggal dicari yang ada momentumnya. Jadi saya ketikin satu-satu ya, saya ngeliatin chartnya, oh ini yang ada momentum, ini yang ada momentum. Seperti itu. Jadi dicari saham yang seperti tadi ciri-cirinya, yaitu dia di atas garis win line, ada momentum dan pixelnya hijau-hijau. Mudah-mudahan teman-teman bisa nemuin barangkali saham yang lebih jauh menarik lagi dari sini. Ingat, sektor nikel, saham-saham nikel, saham-saham logam itu masih menarik ya. Hanya titik entry-nya aja, jangan sampai salah. Karena kalau salah titik entry, nanti jadinya portonya minus juga gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan thank you ya.